Selamat pagi dan salam sejahtera kepada saudara-saudaraku sekalian. Horas madihita selalu nakadamang denang. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan renungan di pagi hari ini. Sebelumnya saudara-saudaraku, mari kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia yang dari Allah Bapa, Anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Apa kabar Amanginang? Semoga kabar baik, kabar sehat untuk kalian semuanya. Saya juga berdoa kepada saudara-saudaraku supaya saudara-saudara bergembira di hari ini, bersukacita di hari ini, puji Tuhan. Dan saya juga berdoa bagi saudara-saudaraku yang sedang merayakan hari ulang tahunnya, baik kelahiran maupun pernikahan tepat pada hari ini. Saya ucapkan selamat ulang tahun. Semoga Tuhan memberikan kebahagiaan kepada seluruh keluarga. Dan kepada saudara-saudaraku yang berulang tahun kelahiran juga, saya tidak lupa juga mengucapkan selamat hari ulang tahun bagimu saudara-saudaraku. Maknailah hari ini yang Tuhan berikan, yang anugerahkan kepada saudara-saudaraku dengan perbuatan-perbuatan baik. Tuhan memberkatimu saudara-saudaraku. Dan secara khusus kepada Amang atau Inang yang sedang sakit, yang dirawat di rumah sakit atau di rumah, saya juga berdoa kiranya kasih karunia Tuhan menyertaimu Amang Inang, menguatkan Amang Inang semuanya, memberikan kesembuhan kepada Amang Inang. Tetap semangat Amang Inang, Tuhan selalu sayang kepada seluruh Amang dan Inang. Biarlah rahmat kasih setianya menyertai Amang Inang semua. Saudara-saudaraku, bila saudaraku juga bergumul di dalam kehidupan ini, banyak hal yang kita pikirkan, banyak hal yang membuat kita berada dalam satu pergumulan. Saudaraku, kuatlah, semangatlah terus. Berkat Tuhan akan menjadikan saudara-saudaraku menang dalam semua pergumulan-pergumulan hidup ini. Firman Tuhan yang menyapa kita semua, renungan kita dari kitab Roma pasal 9 ayat 20 dikatakan, siapakah kamu hai manusia maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Saudara-saudaraku, itulah firman Tuhan yang menyapa saya, saudara, kita semuanya. Dan melalui firman Tuhan ini mau ditegaskan kepada kita bahwa Allah sungguh sangat berdaulat penuh di dalam kehidupanmu. Allah yang maha bijaksana itu membentuk sesuai dengan rancangan Tuhan. Dan itu tidak boleh dibantah oleh siapapun di dalam kehidupan. Tidak seorang pun bisa berkata, Tuhan kenapa saya dilahirkan sebagai orang Batak, sebagai orang Sunda, sebagai orang Jawa, sebagai orang Toraja, orang Papua. Tidak seorang pun yang bisa berbantah itu. Saya tidak pernah meminta saya dilahirkan sebagai orang Batak atau orang lainnya, orang Sunda misalnya, orang Jawa misalnya, tidak. Tetapi saya diciptakan di sana dan saya akan terima itu. Dan saya syukuri itu karena Tuhan mempunyai rancangan di dalam kehidupan saya yang luar biasa. Dan itu adalah tanda kasih setia Tuhan yang merancang kehidupan dan membentuk kita. Tak seorang pun bisa, periuk bisa mengatakan kepada pembentuk periuk, tukang periuk, kenapa saya diciptakan lonjong, bulat dan selainnya. Karena itu sesuai dengan kehendak dari penciptanya. Kita pun demikian saudara-saudaraku. Kenapa saya tidak cantik seperti yang lain? Kenapa saya tidak ganteng seperti orang lain? Kenapa saya tidak cakap seperti orang lain? Tidak mungkin saya mengatakan itu. Karena apa? Karena Tuhan sudah menentukan bentuk kita seperti itu saudara-saudaraku. Dan itu sungguh indah di mata Tuhan. Jadi apapun dan bagaimanapun wajah kita, hidup kita ini, itu dihargai oleh Tuhan. Sungguh berharga dan dilihat Tuhan itu sangat indah. Jadi jangan pernah menolak dirimu sendiri. Apapun bentuknya dirimu. Apakah saya cantik atau kurang cantik menurut ukuran dunia? Jangan tolak dirimu. Karena memang Tuhan merancang demikian. Dan ingatlah, kalau dunia
tidak menghargai itu. Tetapi Tuhan sendiri sangat menghargai itu, saudaraku. Kehidupanmu sebagaimana adanya yang Tuhan bentuk itu sangat dihargai dan itu dilihat indah oleh Tuhan itu, saudaraku. Bukankah hidup itu yang lebih penting, di mana Tuhan menyayangi kita, di mana Tuhan betul-betul bersama-sama dengan kita? Bukankah itu hidup yang lebih bahagia? Ya, tentunya demikian, saudaraku. Oleh karena itu, marilah di dalam kehidupan ini, yang pertama kita lakukan, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Orang yang mengucap syukur itu, saudaraku, dia adalah orang yang mampu melihat rancangan Tuhan di dalam kehidupan. Dan orang yang mengucap syukur itu, saudaraku, dialah yang betul-betul tahu akan Tuhan yang berdaulat di dalam kehidupannya, dan sekaligus dia berpasrah diri kepada Tuhan, dan Tuhan akan menuntunnya, membimbingnya ke tujuan, di mana tujuan itu adalah tujuan sukacita dan damai sejahtera di dalam kehidupan kita, saudaraku. Apapun status sosialmu, mungkin saudaraku dikatakan orang yang miskin menurut ukuran dunia ini. Mungkin dikatakan orang lain tidak menghargai orang lain, tidak menghargai kita. Tetapi saudaraku, bukan penghargaan dunia yang kita utamakan, tetapi di mana Tuhan yang merancang, itulah yang sesungguhnya yang harus kita syukuri di dalam kehidupan. Kalau saya tidak memiliki kuasa yang hebat, saya hanya bekerja biasa-biasa, saya pekerjaan saya biasa-biasa, saya itu harus syukuri. Karena sesungguhnya hidup yang demikianlah hidup yang besar di dalam kemahamurahan Tuhan di dalam kehidupan kita, saudaraku. Apapun persoalanmu, apapun penderitaan kita, apapun kesulitan kita, saudaraku, yakinilah bahwa semuanya itu Tuhan yang membentuk, dan Tuhan tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan. Dan pada akhirnya Tuhan akan menciptakan itu menjadi sebuah kehidupan yang indah di dalam kehidupan. Semangatlah bekerja, mengucap syukurlah dan berserah diri kepada Tuhan. Jangan berbantah-bantah kepada Tuhan, tetapi terimalah apa adanya dirimu sesuai dengan kehendak Tuhan, karena itulah yang paling indah di mata Tuhan. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang telah menyapa kami. Sungguh Engkau berdaulat penuh di dalam kehidupan kami. Engkaulah yang membentuk kami sebagaimana apa adanya. Biarlah di dalam kehidupan ini kami mampu mengucap syukur atas kehidupan yang sudah Tuhan berikan. Terima kasih, sertailah kami dalam melakukan pekerjaan, aktivitas, apapun profesi yang kami miliki. Biarlah kiranya itu mendatangkan kebaikan bagi orang lain dan mendatangkan berkat bagi semua orang, dan itu menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih dalam Yesus Kristus. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Mari saudaraku, semangatlah bekerja. Tuhan memberkatimu.